Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Gelandang Inter Henrikh Mkhitaryan sudah pulih sepenuhnya dari cedera dan dalam kondisi 100%, sehingga bakal tersedia di pertandingan final Liga Champions melawan Manchester City. Meski demikian, pelatih Inter Simone Inzaghi tak bisa menjamin posisi starter untuk Mkhitaryan di lini tengah, mengingat performa hebat yang ditunjukkan Marcelo Brozovic dalam beberapa laga terakhir. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, satu-satunya keraguan bagi Inzaghi adalah gelandang tengah. Apakah akan memilih Mkhitaryan atau Brozovic sebagai starter bersama Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu? Pemain asal Armenia itu telah berlatih kembali di lapangan dalam beberapa hari terakhir setelah pulih dari cedera otot rectus femoris di paha kirinya. Dia pun akan menjadi bagian dari skuad Inter yang akan diboyong ke Istanbul. Akan tetapi, sampai hari ini sulit untuk memastikan apakah dia akan tampil sebagai starter melawan Manchester City. Di sisi lain, Brozovic sedang dalam performa mengesankan, terutama dalam dua laga terakhir melawan Atalanta dan Torino, di mana ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Inzaghi akan mengevaluasi dalam sepekan ini, mengingat Mkhitaryan adalah salah satu pemain yang paling penting secara taktik di Liga Champions. Mkhitaryan bahkan meraih penghargaan pemain terbaik di laga leg pertama semifinal Liga Champions melawan Milan. Kapten Inter Samir Handanovic belum mau membahas soal masa depannya di klub karena ia tengah fokus sepenuhnya ke laga final Liga Champions melawan Manchester City. Dalam sesi wawancara dengan DAZN setelah Nerazzurri mengalahkan Torino dengan skor 1-0 dalam pertandingan terakhir Serie A musim ini, Handanovic menjelaskan bahwa untuk saat ini fokusnya tertuju pada Istanbul, dan kemudian akan ada waktu untuk memutuskan apakah akan bertahan atau hengkang. Handanovic merupakan salah satu pemain Inter yang kontraknya bakal habis pada akhir bulan Juni ini. Oleh karena itu, hanya ada beberapa minggu tersisa baginya dan klub untuk memutuskan masa depannya. Handanovic masih memiliki peran penting di Inter, namun tidak diragukan lagi bahwa kedatangan Andre Onana membuatnya tidak lagi menjadi pilihan pertama di bawah Mister Gawang. Oleh karena itu, sang kapten berpotensi mengucapkan salam perpisahan guna mencari klub baru agar dapat bermain secara reguler. Opsi lainnya bagi veteran asal Slovenia itu adalah memutuskan gantung sepatu sepenuhnya alias pensiun dari sepak bola untuk kemudian berperan dalam jajaran staf kepelatihan Nerazzurri. Inter tidak ingin ada gangguan saat ini dari luar lapangan. Dalam 1 minggu, Manchester City menunggu Inter dalam pertandingan terberat mereka musim ini. Ditanya tentang masa depannya, Handanovic menjawab, "Saya tidak tahu. Saya akan memberitahumu lain kali." Begini, "Kami memiliki waktu 1 minggu memikirkan pertandingan." Lanjutnya, menekankan pentingnya final Liga Champions. Final ini adalah ujian tersulit dalam karir seorang pesepak bola karena berada di puncak, yang terbaik dari yang terbaik. Kami harus memainkan pertandingan terbaik musim ini dan mungkin dalam hidup kami. Inter dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan bek veteran Nacho Fernandez dengan status bebas transfer dari Real Madrid. Dengan demikian, bek internasional Spanyol itu hanya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Nerazzurri.
Menurut laporan dari Spanyol via Football Italia, bahwa Nacho yang berusia 33 tahun telah menyetujui persyaratan dengan Inter, yang akan menjadi klub pertamanya setelah seumur hidup mengabdi di Real Madrid dari akademi muda hingga tim senior. Nerazzurri memang membutuhkan pengganti Milan Skriniar yang akan hengkang ke Paris Saint-Germain sebagai agen bebas. Hanya 12 bulan setelah Inter menolak tawaran mereka sekitar 60 juta euro untuk penjualannya. Inter telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk Nacho berlangsung hingga Juni 2026. Namun La Gazzetta dello Sport menegaskan Nacho bukan satu-satunya opsi bagi Inter, yang juga mengincar Benjamin Pavard dari Bayern Munchen seharga 20 juta euro dan bek Chelsea Trevoh Chalobah. Tema Spirit of 2010 dipilih Presiden Inter Milan Stefan Zhang untuk merepresentasikan laga final Liga Champions 2022-2023 melawan Manchester City. Oleh karena itu, Zhang pun telah mengundang mantan presiden, pemenang treble Nerazzurri di tahun 2010, Massimo Moratti dan sejumlah legenda dari skuad penakluk Eropa untuk hadir di Stadion Olimpiade Ataturk Istanbul untuk dapat menularkan semangat juang dan kesuksesan kepada pasukan Simone Inzaghi. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport via FC Inter News, Inter berharap membuat sejarah baru di Istanbul pada akhir pekan ini, seperti era sebelumnya di bawah kepemimpinan Moratti. Jika Nerazzurri berhasil mengalahkan Manchester City, maka mereka akan mengamankan trofi Champions League untuk keempat kalinya dalam sejarah. Selain itu, Zhang juga bisa menjadi presiden ketiga yang memenangkan bersama Inter, dan yang pertama bukan dengan nama belakang Moratti. Di bawah kepemimpinan Massimo Moratti pada tahun 2010, Nerazzurri sukses meraih kejayaan, memenangkan Liga Champions di bawah pelatih Jose Mourinho, melengkapi treble Eropa. Sekarang tentu saja dia ingin mengikuti jejaknya dengan meraih kemenangan besar di Eropa. Moratti bukan satu-satunya mantan presiden Inter yang akan berada di Istanbul. Ernesto Pellegrini yang tidak pernah memenangkan Liga Champions bersama Nerazzurri juga kabarnya akan hadir. Selain itu, Zhang juga akan memboyong beberapa mantan pemain dari tim ikonik yang menjuarai final Liga Champions 2010. Nicolo Barella semakin mengukuhkan dirinya sebagai inti dari proyek Inter setelah membawa skuad asuhan Simone Inzaghi melaju hingga ke final Liga Champions. Namun performa luar biasa tersebut malah memicu minat dari banyak klub besar Eropa, terutama Liga Primer Inggris. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, Barella telah menjadi subjek minat klub-klub Liga Inggris berkat penampilannya yang gemilang di lini tengah Inter. Menurut JDS, mulai dari Manchester City hingga Manchester United telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut. Selain itu, Chelsea, Newcastle yang ambisius, Arsenal, dan Liverpool juga telah mendaftarkan minat mereka pada sang pemain. Inter tentunya tidak dalam posisi untuk menjualnya di musim panas 2023 ini. Tetapi pertanyaannya tetap tentang apa yang bisa terjadi jika proposal senilai setidaknya 80 hingga 90 juta euro tiba untuk sang pemain. Di sisi lain, Barella sendiri sejatinya bahagia di Inter, di mana dia memiliki kontrak hingga 2026 dan menghasilkan sekitar 5,5 juta euro per musim ditambah bonus. Tetapi apapun bisa terjadi di masa depan,
mengingat tawaran dari klub-klub Inggris terbukti sangat sulit untuk ditolak, sehingga kepergiannya tidak dapat dikesampingkan. Chelsea terus bermanuver untuk mendapatkan Andre Onana. Kali ini mereka dikabarkan menawarkan Edouard Mendy plus uang tunai ke Inter. Reporter Foot Mercato, Santi Awona mengklaim bahwa pelatih baru The Blues, Mauricio Pochettino sangat menginginkan Onana, yang juga dikaitkan dengan Manchester United. Saat ini proposal baru telah berada di atas meja Inter dalam bentuk Mendy ditambah uang tunai untuk ditukar dengan Onana. Mendy telah berjuang di sepanjang musim ini di bawah mister gawang Chelsea dengan Kepa Arrizabalaga. Namun tidak satupun dari mereka yang menunjukkan penampilan di level semestinya. Salah satu prioritas mutlak pelatih asal Argentina itu adalah penguatan di pos penjaga gawang, mengingat jeleknya performa Kepa dan Mendy. Karena alasan ini, Chelsea mengincar Onana dan akan terus menekan Inter agar mau melepas mantan kiper Ajax itu di musim panas.